All right. You win. Buzz Lightyear, I'm always sure. Ready? Go! Good night, Sox. Good night, Buzz. We've never seen a robot this far from the base. I don't hear anything. Now I do. Laser shield. Hai Movie Mania, balik lagi bareng gua di channel Rebahan Menonton. Hati-hati spoiler. Video ini mengandung bocoran alur cerita film yang bisa saja mengganggu lo yang belum nonton. Jadi, mari kita mulai. Di awal film, di sebuah pesawat dengan muatan 1.200 kru di dalamnya. Pesawat itu mendarat di sebuah planet tak dikenal dengan jarak 4,2 juta tahun cahaya dari bumi. Lalu, ini adalah Buzz Lightyear, seorang Space Ranger yang sedang menjelajahi planet itu untuk mengambil sampel penelitian. Ada temannya Buzz juga yang bernama Alisa. Dia juga mengajak anak baru di sana. All right. You win. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba mereka diserang oleh tumbuhan hidup dan serangga yang ada di sana. Mereka langsung kembali ke pesawat yang hampir ditelan oleh tumbuhan itu. Everyone, back to the turnip. Oh, so now it's the turn. Ready? Go! It should buy us enough time. Rookie. Akhirnya mereka berhasil masuk ke pesawat, lalu mereka memutuskan untuk pergi dari planet itu. Di sini, Buzz yang mengemudikan pesawat menabrak dinding tebing. Buzz Lightyear, I'm always sure. Hal itu membuat pesawat mengalami kerusakan dan kristal hyperspeed sebagai sumber energi pesawat mereka telah hancur. Buzz merasa bersalah atas semua kejadian ini. Kemudian Alisa mencoba menenangkan Buzz. Tiba-tiba Buzz mempunyai ide untuk membuat kristal hyperspeed baru. Singkat cerita, setahun kemudian kru pesawat telah tinggal dan sudah beradaptasi dengan keadaan di sana. Akhirnya mereka berhasil membuat kristal yang baru. Di situ, Buzz lah yang akan melakukan uji coba kemampuan energi itu agar mereka semua bisa kembali ke bumi, dan Buzz pun lah yang memulai uji cobanya. Di dalam pesawat, Buzz dibantu oleh autopilot yaitu Ivan. Buzz hanya punya waktu 4 menit untuk uji coba dan harus segera kembali. Tiba-tiba bahan bakar pesawat menjadi tidak stabil. Fuel cell unstable. Item status. Trajectory. Sedangkan Buzz harus melewati cincin untuk kembali ke planet yang ditinggali. Di sini, Buzz memperhitungkan perkiraan pesawat untuk mencapai cincin itu sebelum meledak. Hingga akhirnya Buzz melepaskan energi kristal, lalu pesawat berhasil melewati cincin dan berhasil mendarat kembali di planet itu. Course corrected. You failed to reach hyperspeed. Sesampainya di sana, Buzz kebingungan melihat kehidupan di sana yang semakin maju. Ternyata Buzz pergi selama 4 menit, sementara di sana sudah 4 tahun berlalu. Karena semakin cepat dia terbang, semakin jauh dia melangkah ke masa depan. Buzz merasa sedih karena membuat para kru pesawat tidak bisa pulang ke bumi. Setelah itu, Buzz kembali ke kamarnya dan melihat kado dari Alisa yang ternyata berisi robot kucing yang bernama Shock dan bertugas mendampingi Buzz. Keesokan harinya, Buzz yang kesal dengan Shock yang terus berbicara, lalu dia menugaskan kucingnya itu untuk meneliti stabilitas energi bahan bakar. Sementara itu, Buzz kembali uji coba karena itu adalah misinya sebagai Space Ranger. Akhirnya, Buzz pun terbang kembali dengan energi bahan bakar yang berbeda. Namun sayangnya, Buzz kembali gagal. Lalu, Buzz terus mencoba lagi dan lagi, pantang menyerah.
Dia terus melewati beberapa tahun hingga puluhan tahun, namun tetap gagal. Sampai di sini terlihat Alisa yang sudah menjadi tua, dan di penerbangan terakhirnya Buzz tidak bisa bertemu dengan Alisa yang sudah wafat. Kemudian Buzz melihat pesan terakhir dari Alisa yang bersama dengan cucunya. Hal itu membuatnya merasa sedih, dan kemudian datanglah komandan baru yang menggantikan Alisa yang bernama Chell. And beyond. Komandan memberitahu Buzz kalau misi Space Ranger telah berakhir karena semua orang di sana memutuskan untuk tinggal di planet tersebut yang sudah dilindungi oleh pelindung laser. Jadi, Buzz tidak perlu lagi berusaha melakukan uji coba untuk membawa mereka kembali ke bumi. Namun di sini, Buzz terus berusaha meyakinkan komandan agar dirinya terus melakukan uji coba, tapi di sini komandan menolaknya. Buzz pun kembali ke kamarnya dengan Shock yang mempunyai kabar baik. Dia menemukan kombinasi bahan bakar yang stabil. Melihat itu, Buzz kaget karena selama ini Shock tetap mengerjakan tugasnya. Tiba-tiba datang prajurit yang akan mematikan Shock karena tugasnya telah selesai mendampingi Buzz. Mendengar itu, Buzz membawa Shock kabur ke tempat pembuatan bahan bakar. Dengan dibantu Shock, mereka berhasil membuat bahan bakar baru. Namun di sini, Buzz tidak sengaja memecahkan rumus bahan baru yang stabil itu. Setelah itu, dengan diam-diam, mereka menaiki pesawat untuk melakukan uji coba dengan bahan bakar tersebut. Namun prajurit yang ada mencoba menghentikan mereka. Tapi akhirnya, mereka berhasil terbang. Wait, what's happening? He overrode my override. Ow! Kali ini, Buzz berhasil mencapai 100% hyperspeed. Tapi saat akan mendarat, pesawat masih bergerak dengan cepat dan membuat mereka mendarat di tempat lain. Setelah itu, Buzz mencoba mengabarkan ke komandan kalau dia berhasil menemukan bahan bakar yang tepat untuk kembali ke bumi. Namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba muncullah seorang yang menyuruh Buzz untuk bersembunyi dari robot. Dia adalah cucu Alisa yang bernama Izzy. Lalu Shock memberitahu kalau mereka berdua telah terbang selama 22 tahun. Hal itu bisa menjelaskan kenapa cucu Alisa sudah dewasa. Kemudian Izzy menjelaskan kalau robot itu berasal dari pesawat Zark. Para robot menyerang markas mereka sehingga komandan mengaktifkan perisai laser untuk berlindung dan siapapun tak bisa masuk ke dalam markas. Setelah itu, Izzy membawa Buzz ke tempat persembunyiannya dan bertemu dengan timnya Izzy. Mereka menyusun rencana untuk kembali ke markas, namun sebelumnya mereka harus menghancurkan pesawat Zark beserta robot-robotnya dan langsung memasang bahan bakar kristal untuk mereka kembali ke bumi. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba robot menarik dan membawa Buzz keluar. We've never seen a robot this far from the base. I don't hear anything. Izzy dan timnya berusaha menyelamatkan Buzz hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan robot itu. Junior, what? Di sisi lain, pemimpin robot yang bernama Zark terlihat marah karena robotnya telah gagal. Setelah itu, Izzy mengenalkan timnya, yaitu Moe dan Darby. Mereka ini merupakan Space Ranger pemula. Mendengar itu, Buzz tidak ingin melibatkan mereka untuk misi ini dan memilih melakukannya sendiri. Mereka pun berangkat ke gudang yang terdapat pesawat tak terpakai karena pesawat milik Buzz sudah diambil oleh robot. Di perjalanan, Izzy terus meyakinkan Buzz kalau mereka bisa membantu Buzz dalam misi ini. Setelah sampai, Buzz masuk ke dalam gudang. Dia melihat kostum Space Ranger lainnya, lalu memakainya. Seketika itu, Izzy dan lainnya ikut masuk ke dalam, tapi di sana Moe tidak sengaja membunyikan alarm mobil.
Hal itu membuat para serangga yang ada di dalam gudang terbangun. Karena tak ada pilihan lain, Buzz menyuruh mereka memakai kostum Space Ranger dan menggunakan mode siluman untuk menuju pesawat. Namun di sini Buzz lupa memberitahu kalau mode siluman tak bertahan lama, hingga akhirnya Moe dan Darby diserang oleh para serangga. Mereka menghampiri Buzz yang masuk ke dalam pesawat. Akhirnya mereka semua ikut bersama Buzz menyelesaikan misinya. Pesawat berhasil take off, namun pesawat milik Zurg muncul dan menyerang mereka hingga membuat pesawat mereka terjatuh. Hal itu membuat pesawat mereka rusak, lalu Shock menjelaskan detail kerusakan pada pesawat. Kemudian dari jauh terlihat sebuah tempat penambangan. Mereka pergi ke sana untuk menemukan kapasitor dan memperbaiki pesawat mereka. Sampailah mereka di sana, lagi-lagi Moe tak sengaja memencet tombol dan membuat mereka semua terperangkap dalam perangkap kerucut. Dengan kerjasama yang epik, mereka berhasil terlepas dari perangkap dan Buzz berhasil mendapatkan kapasitornya. Setelah itu, mereka beristirahat dan makan di sana. Moe tak sengaja menjatuhkan Shock yang sedang di-charge. Untung saja Shock tidak rusak. Di sini, Moe merasa sedih karena terus melakukan kesalahan. Lalu Buzz menceritakan kisahnya saat awal masuk di akademi. Dia sering melakukan kesalahan terus-menerus. Untung saja dia bertemu dengan Alyssa yang membuatnya bertahan sampai sekarang. Setelah itu, mereka kembali ke pesawat, tapi di perjalanan muncul robot Zurg yang mengincar Buzz. Saat Buzz terpojok, datanglah Izzy dan lainnya menembaki Zurg. Lalu, Zurg mengirim semua pasukan robotnya untuk menyerang mereka, sementara Buzz dan lainnya berhasil kembali ke pesawat. Pesawat sudah diperbaiki dan mereka mencoba kabur. Moe dan Darby menembaki robot yang mengejar mereka dari belakang. Tapi di sini, Izzy melakukan kesalahan. Dia menekan tombol yang membuat bahan bakar kristal terlepas. Reboot. Okay, be ready to launch once the fuel cell is... Go! Di sini, Buzz mencoba mengambil kembali bahan bakar kristal tersebut, tapi salah satu robot mengambil lebih dulu dan dibawa ke pesawat Zurg. Buzz merasa sedih karena sekarang dia sudah kehilangan bahan bakar kristal dan mereka akan terdampar di sana. Izzy merasa bersalah, tapi Zurg tiba-tiba muncul dan menangkap Buzz. Di dalam pesawat, Zurg menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ternyata dia adalah Buzz di masa depan dan juga ada Shock dari masa depan. Dia menceritakan kepada Buzz tentang semua yang terjadi, kalau dia juga berhasil mencapai 100% hyperspeed. Tapi saat mendarat, komandan sudah bersiap menangkapnya karena Buzz telah mencuri pesawat. Hal itu membuat Buzz kecewa karena dia berusaha mencari cara untuk kembali ke bumi, namun malah tak dihargai. Dia kabur dan pergi sejauh mungkin dengan kecepatan yang tinggi hingga dia terbang selama berabad-abad dan kemudian menemukan pesawat di luar angkasa. Dia menggunakan bahan bakar kristal untuk pergi ke masa depan. Kemudian dia mengatakan kalau mereka bisa memperbaiki semuanya dengan kembali ke masa lalu menggunakan kristal milik Buzz, karena miliknya sudah terlalu lama dan lemah untuk dipakai. Namun Buzz menolaknya karena dengan mengubah masa lalu, maka Alyssa tidak akan mempunyai keluarga, sekaligus Izzy tidak akan pernah ada. Di sini Buzz pun mengambil kristal itu. Melihat itu, Buzz dari masa depan marah dan memerintahkan robotnya untuk merebut kembali kristal tersebut. Di sisi lain, Izzy dan lainnya sedih karena mereka tidak tahu harus bagaimana. Lalu Izzy tak sengaja melihat alat teleportasi yang menempel di pesawat mereka. Mereka menggunakan alat itu untuk masuk ke dalam pesawat Zurg dan mereka semua pergi menyusul Buzz. Sementara itu, Shock yang di masa depan membantu Buzz untuk melarikan diri dari sana. Kemudian, Buzz mengaktifkan mode penghancur pesawat dalam beberapa menit. Namun, Buzz dari masa depan bangkit kembali dan menginjak Shock yang mengkhianatinya, lalu dia menyerang Buzz. Sementara itu, Izzy dan lainnya sudah berada di dalam pesawat. Mereka berpencar mencari Buzz. Izzy dan Shock mengetahui keberadaan Buzz yang berada di seberang. Di sini, Izzy mencoba melawan rasa takutnya dan mencoba menyeberang dan melayang di angkasa. Sementara itu, Buzz bertarung dengan Buzz dari masa depan. Akhirnya, Izzy berhasil sampai ke tempat Buzz.
Di sisi lain, Moe dan Darby mencoba menghancurkan para pasukan robot yang datang. Saat kedua Buzz bertarung, datanglah Izzy. Dia membantu Buzz kembali ke pesawat mereka untuk kabur dari sana karena pesawat mereka akan meledak. Setelah itu, mereka semua mencoba naik ke pesawat, namun terlambat karena mode penghancur telah diaktifkan. Lalu di luar angkasa, Buzz berusaha naik pesawat miliknya dan memasukkan kristal untuk mengejar teman-temannya. Tiba-tiba, Buzz dari masa depan muncul dan merebut kristalnya. Tidak ada pilihan lain. Buzz keluar dari pesawat dan meledakkan kristal yang dipegang oleh Buzz dari masa depan. Buzz mencoba menyelamatkan pesawat yang ditumpangi teman-temannya yang hampir jatuh. Akhirnya, mereka semua berhasil mendarat dengan selamat. Namun sayangnya, kristal telah hancur dan Buzz sudah tidak ingin lagi melakukan misinya untuk pulang ke bumi. Dia sudah menganggap planet yang sekarang ditinggalinya sebagai rumah barunya. Lalu datanglah komandan. Dia membawa Buzz dan lainnya untuk diberi hukuman karena telah melarikan diri dari markas. Ternyata hukumannya adalah meminta Buzz membentuk tim baru untuk Space Ranger. Dia menolak tim lain karena Buzz sudah memiliki timnya sendiri. Di akhir film terlihat Buzz dan lainnya memakai kostum Space Ranger dengan dilengkapi senjata lengkap. Setelah itu mereka siap berangkat untuk misi pertama mereka, yaitu melindungi galaksi dari musuh, dan Shock pun ikut membantu. Film pun selesai. Nah, bagaimana menurut lo tentang alur cerita film Buzz Lightyear ini? Seru nggak menurut lo? Silahkan berpendapat di kolom komen di bawah. Kalau lo mau request film yang pengen dibuatin alur ceritanya, lo bisa mereply komen yang gua pin di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo suka dengan konten-konten gua yang ada di channel ini. Dan tentunya gua berterima kasih kepada lo yang sudah request, mengklik, dan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Laser shield.